Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal menghadapnya. Salawat berserta salam kita senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari ke depan, tamu agung yang kita rindukan akan segera tiba, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat muslim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana semua pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan dibelenggu. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah hati kita siap untuk menyambut bulan tersebut? Jamaah yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 persiapan utama yang harus kita miliki agar Ramadan kali ini tidak sekedar menjadi ritual menahan lapar dan dahaga. Persiapan spiritual atau tazkiyatun nafs. Ramadan adalah bulan yang suci, maka ia harus dinikmati dengan maksimal, dengan hati yang suci. Sebelum memasuki bulan Ramadan, mari kita saling memaafkan sesama saudara, sesama teman, sesama orang-orang yang kita kenal, agar bersih hati kita dari rasa dengki, sombong, dan dendam kepada sesama. Bagaimana mungkin kita mengharapkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan, sementara diri kita sendiri enggan memaafkan saudara kita? Na'udzubillah min dzalik. Kedua, persiapan ilmu. Ibadah tanpa ilmu akan sia-sia. Kita perlu mengulang kembali pelajaran tentang syarat sah puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, serta sunnah-sunnah puasa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasai. Jangan sampai kita masuk ke dalam medan tempur tanpa mengetahui cara menggunakan senjatanya. Nomor 3, persiapan azam atau tekad yang kuat. Buatlah target yang konkret pada saat bulan Ramadan agar ibadah kita semakin matang dan kita akan menikmati dengan khusyuk. Jangan biarkan bulan Ramadan mengalir begitu saja. Tahun ini kita harus khatam Al-Quran minimal 1 kali. Tahun ini saya tidak akan melegalkan lisan saya untuk ghibah. Tahun ini saya ingin istiqomah sholat tarawih dan sedekah setiap hari. Jamaah Jumat yang bahagia, Ramadan adalah kesempatan untuk reparasi diri. Jika mesin kendaraan butuh servis rutin agar tidak rusak, maka ruhani manusia butuh Ramadan untuk membersihkan karat-karat dosa selama belasan tahun terakhir. Gunakanlah waktu yang tersisa untuk berdoa sebagaimana doa para salafus saleh. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, ampunilah kami pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, iman yang kuat, dan hati yang lapang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Ramadan sebagai madrasah takwa. Mengajak jamaah memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan ketaatan, istiqomah,
dan mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Itulah salah satu manfaat dari Ramadan. Dan menjaga kualitas puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi menahan diri dari ghibah, kebohongan, dan fitnah yang menghanguskan pahala. Persiapan menyeluruh ada 5 aspek. Ruhiyah, membersihkan hati. Amaliyah, menyusun target ibadah, misalnya khatam Quran, tarawih. Ilmiah, mempelajari ilmu fikih. Puasa. Maliyah, menyiapkan harta untuk sedekah. Jasadiyah, menjaga kesehatan fisik agar tetap prima saat beribadah. Optimalisasi ibadah akhir, memperbanyak istighfar terutama di waktu sahur dan memaksimalkan doa karena Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Ramadan sebagai bulan santun muasa meningkatkan kepedulian sosial dengan memberi makan orang berbuka, karena bulan Ramadan adalah bulan dikabulkan doa. Bulan Ramadan sebagai bulan santunan muasa, meningkatkan kepedulian sosial dengan memberikan makanan kepada orang berbuka dan menyantuni anak yatim. Konsisten pasca Ramadan, menjaga semangat ibadah agar tidak berhenti saat Ramadan berakhir. Jamaat yang dirahmati Allah, pesan menyempurnakan puasa sangatlah mendalam dan panjang. Wahai kaum muslimin dan hamba-hamba yang merindukan surga, ketahuilah bahwa puasa yang sempurna bukan sekedar memindahkan jam makan siang dari malam hari, bukan pula sekedar menahan haus yang mencekik tenggorokan sejak fajar menyingsing hingga azan maghrib berkumandang. Jika puasa hanya berhenti pada urusan perut dan syahwat biologis, maka sesungguhnya kita sedang mempertaruhkan waktu untuk sesuatu yang sangat murah di mata Allah. Ingatlah pesan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka memuaskan perutnya, namun membiarkan lisan berpesta pora memakan daging saudaranya sendiri melalui ghibah dan fitnah. Mereka memuaskan tenggorokannya dengan air yang halal, akan tetapi mereka mengisi hati mereka dengan kebencian, iri, dengki, dan kesombongan yang membakar pahala layaknya api yang melahap kayu bakar yang kering. Maka untuk mencapai kesempurnaan puasa, marilah kita hadirkan puasa di seluruh relung eksistensi kita. Pertama, puasa mata kita dari memandang hal-hal yang tidak diridhai Allah. Tundukkan pandangan agar cahaya iman kita masuk ke dalam kalbu, karena setiap pandangan maksiat adalah anak panah beracun dan iblis akan merusak kemurnian ibadah kita. Puasakanlah telinga kita dari mendengar kebatilan, musik yang melalaikan, atau obrolan kosong yang tidak menambah berat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Jadikan telinga kita hanya rindu mendengar lantunan ayat suci dan nasihat agama. Nomor 3, puasakanlah lisan kita. Ini adalah ujian terberat bagi semua manusia di bumi, bukan hanya seorang muslimin. Karena lisan yang tidak terjaga dapat menghanguskan puasa dalam sekejap. Penuhilah hari-hari dengan Ramadan dengan zikir, istighfar, dan kata-kata yang menyejukkan hati. Atau jika tidak mampu, maka pilihan terbaik bagi kita semua adalah diam, karena diam adalah emas yang dapat menyelamatkan semua ibadah kita. Puasakanlah hati dari segala hal penyakit batin. Jangan biarkan setitik pun rasa benci kepada sesama mukmin Jangan biarkan ada rasa riya, ingin dipuji sebagai orang yang soleh. Jangan biarkan dunia merantai hati kita hingga kita lupa bahwa tujuan akhir dari puasa ini hanyalah satu, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bayangkan jamaah sekalian, seandainya ini adalah Ramadan terakhir kita, seandainya Allah telah menetapkan bahwa di Idul Fitri nanti nama kita sudah tertulis di batu nisan, apakah kita masih bisa bermain-main dengan puasa setengah hati? Apakah kita masih akan menyia-nyiakan waktu sore kita hanya untuk berburu takjil dan tanpa memburu ampunan Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, kesempurnaan itu terletak pada lisan. Ketika Anda merasa diawasi Allah, setidaknya setiap detik Anda akan menahan lapar, maka jadikanlah setiap butir nasi sahur sebagai tenaga untuk sujud yang panjang, dan seteguk air saat berbuka sebagai rasa syukur mendalam atas nikmat iman yang masih bersemayam di dada. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada tangisan penyesalan di atas dosa masa lalu, tanpa ada perubahan karakter menjadi pribadi yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala bersabda, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu sesekali mati melainkan dalam keadaan yang beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bin nafsihi wa sanna malaikatil musabbahin bi qudsi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mari kita sadari bahwa tidak ada jaminan kita menemui Ramadan tahun depan. Berapa banyak saudara kita yang tahun lalu yang masih sahur bersama kita, namun hari ini mereka sudah berada di dalam barzakh. Jadikan Ramadan besok seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Salatlah seolah-olah itu salat terakhir, dan berpuasalah dengan kesungguhan hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa inna fihi ala siyam wal qiyam wa ghassil basar wa hifdzil lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fi wa lakum wa lisairil Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.